Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah inspiratif. Kali ini kita akan berusaha menarik hikmah dari kisah yang berjudul Rahasia Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ujian dunia menjadi jalan ke surga. Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di pikiran kita. Mengapa terkadang orang yang suka berbuat keburukan mendapat kemudahan, sementara orang yang berbuat kebaikan justru diuji? Kisah berikut ini akan membuka mata kita tentang rahasia keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak selalu bisa kita pahami. Dahulu, ada seorang raja yang sangat zalim. Tangisan rakyatnya adalah nyanyian yang ia nikmati. Namun, suatu hari, penyakit parah menimpa tubuhnya. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Sang raja zalim berkata dengan suara penuh ancaman, "Sembuhkan aku, atau nyawa kalian taruhannya." Para tabib saling berpandangan, hingga seorang rahib berkata dengan tenang, "Hanya ada satu obat, ikan tertentu yang saat ini bukan musimnya untuk muncul di permukaan." Betapa gembiranya sang raja mendengar kabar ini. Meskipun sang raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun ia tetap menyuruh semua orang untuk mencari ikan itu. Anehnya, meski bukan musim ikan langka itu muncul, ikan itu begitu mudah ditemukan. Dan benar saja, setelah memakannya, sang raja zalim itu sembuh dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal dengan kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja yang bijaksana itu jatuh sakit. Dan ternyata kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Sang tabib berkata kepada raja, "Tuanku, penyakit ini bisa disembuhkan dengan ikan yang saat ini berlimpah di permukaan laut. Kami akan mencarikan itu untukmu. Kami yakin engkau akan segera pulih." Tapi apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu, tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil ditemukan. Sehingga akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal dunia dengan penyakitnya. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu. Akhirnya mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya, "Ya Allah, ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Raja yang zalim itu pernah melakukan suatu kebaikan. Maka aku balas di dunia agar ia tidak memiliki pahala di akhirat. Sementara raja yang bijaksana pernah berbuat salah. Maka aku hapus dosanya di dunia agar ia datang kepadaku dalam keadaan bersih." Apa yang dialami raja yang bijaksana itu, adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Yaitu setiap perbuatan baik dan buruk sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Seperti yang terdapat dalam Quran surat ke-99 Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Seperti dijelaskan juga dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 286, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." Hikmah dari Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ini dengan kisah di atas. Pertama, beban kehidupan manusia sudah pada porsi kesanggupan masing-masing. Dari raja bijaksana dengan keimanan dan kebijaksanaannya, tetap sabar dan ridho atas ketetapan Allah.
Kedua, perbuatan baik mendapat pahala, perbuatan jahat mendapat balasan. Raja yang bijaksana mendapatkan balasan atas kesalahannya, namun dengan kehendak Allah ini, tentunya lebih baik baginya, karena di akhirat nanti, yang ia bawa hanyalah amal kebaikannya. Ketiga, dalam surat ini juga terdapat doa yang baik. Bagi orang-orang yang beriman, memohon ampunan agar tidak dihukum atas perbuatan salah yang disengaja ataupun lupa, memohon diringankan beban kehidupan, permohonan maaf atas kesalahan disengaja, memohon ampunan Allah dari balasan perbuatan dosa yang berlalu dan akan datang, dan meminta rahmat dan perlindungan Allah agar terjaga keimanan dan perbuatan kita selama hidup di dunia agar selamat di akhirat nantinya. Sahabat kisah inspiratif. Hikmah dari kisah ini juga terdapat dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadits riwayat Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.